Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, insyaallah, dan semoga kita masih diberi umur sehingga di bulan suci Ramadan yang akan datang kita masih bisa menjalin silaturahmi. Saya akan menjawab pertanyaan saudara kita tentang pedang temor. Apa itu pedang temor? Senjata khas suku Gayo Luas. Pedang temor atau yang banyak dipakai orang Gayo Luas adalah tombak temor. Apa itu temor? Temor adalah senjata yang terbuat dari alam atau kayu yang dinamakan di daerah kami kayu temor. Kayunya sangat kuat dan keras. Ciri-ciri kayunya seperti pohon aren. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, banyak yang sebut itu kayu aren, kayu ruyung. Biasa orang-orang pencak silat sering membuat kayu ruyung itu untuk toya, double stick. Double stick kayu kebanyakan dibuat dari kayu ruyung atau kayu aren. Saudaraku bisa buka lewat media lain apa itu kayu ruyung, apa itu kayu aren, ya, karena kayunya hampir mirip dengan pohon aren yang banyak kita jumpai di hutan-hutan Gayo. Lalu apa itu pedang temor? Temor sudah saya jelaskan. Jadi apa itu pedang temor? Pedang temor ini pohon aren yang dibelah sehingga menyerupai bilah pedang yang sangat tajam dan kuat. Dulu digunakan pedang ini untuk membunuh para penjajah-penjajah. Dan selain pedang juga dibuat untuk sebagai alat pertahanan diri menyerupai tombak. Kenapa saya tidak mempunyai contohnya? Karena yang Jahman tidak mungkin ada lagi, terkecuali orang-orang yang tertentu menyimpannya. Kalau kita buat model sekarang bisa, tapi sudah terbayang bentuknya karena terbuat dari kayu yang bernama kayu temor atau pohon kayu yang mirip dengan pohon aren atau kayu ruyung dalam bahasa Indonesianya. Dibuatlah menyerupai tombak yang tajam, tetapi selain fungsinya yang tajam, orang yang memakai senjata ini menggunakan makrifat, ada ilmu-ilmu tertentu sehingga sangat mematikan. Banyak sekali senjata-senjata orang Gayo yang terbuat dari alam, dari kayu, dari bambu, dari rotan, atau sebutan orang Gayo mano. Mano ini biasa dibuat menjadi tongkat, yang umumnya tongkat-tongkat yang berasal dari hutan, tongkat yang dibuat dari kayu rotan. Kalau daerah kami sebut mano. Selain pedang temor, orang Gayo juga banyak membuat pedang dari bambu tipis. Sama fungsinya seperti pedang temor atau tongkat temor. Kebetulan saya tidak punya contoh karena yang asli Jahman saya belum ada menemukan dan mungkin sudah tidak ada lagi. Biasa pedang bambu ini dibuat dari bambu, ditipiskan sehingga menyerupai pedang. Digunakan oleh orang-orang tertentu menggunakan makrifat. Sekali kena berbahaya.
karena bercampur dengan ilmu gayungnya melalui perantara belahan bambu yang menyerupai pedang. Selain itu, suku Gayo menggunakan bambu untuk sumpit atau alat menangkap burung sebelum ada senapan angin. Bambu digunakan untuk tombak, bambu digunakan untuk alat perangkap binatang buas. Nah, itulah cerdik atau pandinya orang Gayo menggunakan hasil-hasil alam ini untuk senjata. Jadi selain pedang temor atau tongkat temor yang digunakan untuk makrifat, ada bambu atau dalam bahasa Gayo disebut dengan pedang bentor. Bentor yaitu kayu yang dibelah menyerupai pedang, menggunakan makrifat tertentu sekali tebas, insyaallah. Jika kita paham ilmunya, insyaallah dengan izin Allah berbahaya kalau kena tubuh. Orang Gayo menggunakan perantara dan menggunakan makrifat, karena orang-orang kita dulu insyaallah sifatnya biarpun bismillah yang dia amalkan, dia yakin, dan pertama sekali kalau dia bilang A, tidak menyeleweng menjadi B. Beda dengan orang-orang kita sekarang. Selain pedang temor, pedang bentor yang dibuat dari bambu, tongkat temor yang dibuat dari kayu ruyung, di Gayo juga ada senjata satu lagi yang banyak tidak diketahui, pedang uwe atau uwe berbelah. Uwe dalam bahasa Acehnya awe ble, dibelah. Dibelah sama seperti pedang temor, dibelah menyerupai pedang. Pedang bentor dari bambu dibelah menyerupai pedang. Itu bendanya. Kita kebetulan punya contoh apa itu pedang uwi. Ini uwi dibelah menyerupai pedang. Untuk bentuk aslinya yang Jahman juga kita tidak punya, karena ini saya yang buat untuk latihan pedang, karena kita tidak paham ilmu makrifatnya. Ini pedang uwi, yaitu kayu rotan yang dibelah. Ini pun digunakan menyerupai pedang, fungsinya seperti pedang, tetapi dia tidak memutuskan karena dia menggunakan makrifat tertentu sehingga bagian dalam yang dihancurkan. Banyak budaya Gayo yang belum terbongkar. Insyaallah saya akan cari terus dan kita lestarikan sehingga anak cucu kita mengetahui sejarahnya. Saya akan gali terus dan akan menjelaskan terus sehingga orang-orang kita tetap mempunyai jati diri sendiri. Pedang temor, tongkat temor, tombak temor, itu semua dibuat dari kayu ruyung yang menyerupai tongkat, menyerupai pedang, menyerupai tombak. Dipakai menggunakan makrifat. Untuk penggunaannya, perantaranya ya itu. Selain itu ada bambu runcing, ada pedang dari bambu atau pedang bentor dari bambu, digunakan menyerupai pedang. Fungsinya untuk menghunuskan ke musuh sehingga dengan makrifat tertentu lebam bagian dalam sehingga menyebabkan manusia tersebut sakit parah menurut cerita dari tuan-tuan guru kita. Selain itu, senjatanya orang Gayo untuk berburu sumpit, sumpit umum dibuat dari bambu, bahasa Gayonya letok. Selain itu ada tongkat mano yang dibuat dari rotan besar. Itu juga sering dipakai oleh orang-orang tua. Itu umum kalau tongkat mano.
dipakai oleh orang-orang tua. Banyak juga yang menceritakan tongkat manu ini jika dikenakan kepada orang yang menggunakan ilmu tidak baik atau ilmu kebalnya tidak bagus, dengan izin Allah, dengan tongkat manu ini orang itu akan merasa kesakitan. Tapi tidak semua ilmu kebal. Ilmu kebal banyak, tapi diumumkan menjadi ilmu kebal. Kalau ilmu Allah namanya ilmu pertolongan dari Allah, kalau Allah izinkan. Selain itu terbuat dari rotan adalah pedang rotan atau uwe bebelah. Bahasa Acehnya awe, kalau bahasa Indonesia uwe bebelah, menyerupai pedang. Ini saya buat model sekarang. Ini pun saya buat melalui cerita-cerita orang dulu. Saya contohkan dari apa yang disampaikan oleh orang-orang tua dulu. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena jika kena ke tubuh dengan makrifat tertentu bisa menyebabkan ketol tunggal bangkit atau cacing tunggal yang ada di dalam tubuh kita ini bangkit, sehingga sangat sakit dirasakan. Maka masih banyak yang belum terkupas dari suku Gayo. Ingat, orang Gayo selalu berpegang teguh pada syariat. Ya, itulah jati diri orang Aceh. Hanya dengan bantuan Allah. Terima kasih. Semoga generasi banyak mengetahui ilmu yang tidak berasal dari bangku sekolah. Sejarah kita jangan sampai hilang. Terima kasih. Semoga saudara kita yang menanyakan kepada saya dapat memahaminya. Jikalau kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Sebarkan video ini atau di-share sehingga suku Gayo terkenal di mata dunia. Salam budaya. Salam Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi